Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video series 5 juta sebulan dari internet bersama saya Maulana Digma. Dan di video kali ini kita akan membahas mindset berikutnya ya. Kalau Anda mau jadi pengusaha bisnis online yang sukses, Anda harus punya mindset ini, yaitu memiliki niat yang tepat. Sekali lagi, Anda harus punya niat yang tepat. Seperti apa niat yang tepat? Kita bahas setelah yang satu ini. Oke, seperti biasa saya mau cerita lagi, oke? Semoga nggak bosan dengar cerita saya ya, karena katanya saya juga percaya pesan itu jauh lebih cepat nyampenya kalau lewat cerita gitu. Dan kebetulan ceritanya, bukan kebetulan, sengaja ceritanya yang saya ceritakan ke Anda adalah cerita-cerita yang benar-benar terjadi, yang saya alami sendiri, yang saya dengar sendiri, yang saya lihat sendiri. So, tahun 2009 ya, ingat sekali saya 2009 itu adalah momen dimana saya pindah dari kota kelahiran saya Medan, saya pulang kampung ke Banda Aceh ya. Jadi saya ini sebenarnya lahirnya di Medan, tapi kedua orang tua saya itu orang Aceh. Nah, jadi saya pulang kampung ke Banda Aceh dan niatnya itu ada 3 sebenarnya. Saya pulang ke Aceh itu 2 adalah titipan orang tua saya, ada 2. Yang pertama saya disuruh tes PNS yang alhamdulillah nggak lulus ya. Yang kedua adalah saya melanjutkan pendidikan strata 2 atau S2 ya, pasca sarjana. Nah, yang mau saya ceritakan adalah di tahun 2009 itu saya melanjutkan S2-nya. Nah, jadi di semester 2 kalau nggak salah, ya semester 2 saya itu sedang belajar di ruang belajar kami di lantai 2. Nah, kebetulan dari lantai 2 itu kalau ngelihat ke depan agak ke bawah dikit itu ada ibu-ibu yang jualan mie goreng kayak gitu, kayak mie bihun ya, pokoknya mie goreng kayak gitu. Nah, sementara di kampus atau di dalam ruangan kelas itu kita lagi bahas tentang hal-hal yang ideal seperti misalnya ekonomi. By the way, saya ini secara akademis saya ini sebenarnya adalah master di fikih modern. Jadi saya ini ilmunya itu basicnya ilmu agama, ilmu fikih atau fikih hukum bisnis gitu ya. Nah, jadi salah satu pelajarannya adalah soal ilmu tafsir. Nah, ketika itu kita kebetulan membahas sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang seberapa besar sebenarnya tuntutan Al-Quran terhadap orang Islam terkait dengan ekonomi. Jadi itu menarik sekali. Ternyata setelah kami pelajari, terutama saya ya, concern saya cukup besar di bidang ekonomi karena saya memang hobinya duit ekonomi gitu. Saya lihat ternyata kesimpulan sementara saya, Islam ini menuntut orang Islam untuk menjadi kaya supaya bisa pertama beribadah dengan layak, lebih bagus gitu. Contoh misalnya ya, kualitas ibadah yang lebih bagus itu kalau sholat Jumat kita disunnahkan untuk menggunakan pewangi. Pewangi itu nggak pernah gratis, dan biasanya parfum yang non alkohol itu lebih mahal dibanding parfum alkohol yang biasa yang bukan branded ya. Oke. So ada tuntutan ekonomi di sana. Dan juga kalau misalnya lebaran gitu ya, kita disunnahkan juga untuk menggunakan pakaian yang terbaik. Well, pakaian terbaik itu definisinya yang paling gampang adalah baju baru, right? Walaupun tidak harus baju baru, pakaian terbaik itu nggak harus baju baru, tapi paling sederhana logikanya adalah baju baru. Nah, gimana caranya kalau kita nggak punya uang untuk beli parfum? Gimana caranya kita kalau nggak punya uang bisa beli pakaian yang terbaik atau baju lebaran yang terbaik untuk kita kenakan di hari lebaran? Belum lagi itu bicara ritual individu ya, belum lagi bicara kalau kesalihan sosial istilahnya, berbagi, sedekah, zakat. Nggak mungkin Anda bisa lakukan itu kalau nggak punya uang. Nah, kembali ke cerita di dalam kelas tadi, saya ngelihat gitu ya, ada ibu-ibu di bawah, jadi buat saya itu menampar.
kita di sini di ruang kelas ini bicara hal-hal yang ideal, teori-teori yang luar biasa, kitabnya tebal-tebal 12 jilid kitab tafsir itu. Tapi di bawah itu ada ibu-ibu nyari uang 3.000 perak aja sulit. Nah, sementara saya merasa bahwa saya ini punya sesuatu yang kebanyakan orang itu butuh. Di mana saya misalnya saya ngerti bisnis, saya merasa punya potensi untuk membangun suatu institusi katakanlah atau sebuah perusahaan di mana perusahaan ini bisa memberdayakan orang lain gitu. Jadi ketimbang saya duduk di sini, lebih bagus saya turun langsung ke jalan. Istilahnya begitu. Itu alasan paling utama kenapa saya akhirnya ini tidak bagus, tidak ideal, sebenarnya pilihan itu nggak benar, tapi waktu itu saya mengambil keputusan untuk meninggalkan kampus dan saya fokus di bisnis. Nah, niat saya waktu berbisnis itu bismillahnya adalah, nawaitunya adalah saya ingin membantu sebanyak yang saya bisa. Oke, tentunya jadi hidupnya itu nggak berpikir hanya untuk saya, tapi juga untuk orang lain, untuk karyawan, untuk misalnya sosial ya. Jadi perusahaan saya itu juga bekerja sama gitu dengan beberapa yayasan untuk kita menyalurkan sumbangan-sumbangan secara rutin. Nah, itu nggak akan mungkin dilakukan kalau nggak punya uang. Nah, jadi saya juga sih berharapnya kita punya mindset yang sama. Yes, kita berbisnis tentu, kita pengen sukses, kita pengen kaya, katakanlah begitu ya. Kita pengen punya banyak duit, nggak masalah. Tapi niat yang paling bagus menurut saya adalah niat yang beyond materialistic gitu, di atas materi. Ya, contohnya apa? Bisa membantu orang lain, bisa membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga, pasangan. Oke, kalau bisa sampai ke karyawan, ke pasangan karyawan dan seterusnya. Itu niatnya. Walaupun mungkin masih jauh dari harapan itu, tapi setidaknya kita sudah punya foundation atau punya niat dasar yang mendasari kenapa kita bergerak, kenapa kita bangun pagi setiap hari. Jadi biasanya setiap pagi yang saya bayangkan adalah bukan saya aja, tapi orang-orang yang ada di sekitar saya, orang-orang yang secara rutin kita bantu dan seterusnya. Jadi Anda kalau mau besar bisnisnya, mau sukses dalam kehidupan apapun ya, miliki niat yang baik. Oke? Nah, supaya lebih detail, niat baik itu bisa kita bagi ke 3 bidang atau 3 hal. Pertama, niatnya itu tertulis, tergambar di visi perusahaan. Kalau Anda membangun perusahaan, kan itu biasanya kalau bangun PT misalnya pasti ada visi. Nggak mesti PT pun kita harus ada visinya. Nah, visi itu harus bisa menggambarkan niat baik kita. Oke? Bukan hanya kayak mau jadi nomor 1 di bidang ini. Ya boleh-boleh aja. Tapi setidaknya Anda di misinya, oke, itu tergambar niat Anda itu untuk apa. Oke? Itu yang pertama, visi perusahaan. Yang kedua, niat baik itu ada atau tujuannya adalah untuk misalnya keluarga. Oke, misalnya saya mau berbisnis supaya keluarga saya bisa mengakses fasilitas kesehatan yang terbaik gitu untuk istri saya, untuk anak saya, untuk orang tua saya yang sudah tua, mungkin nanti bakal perlu ke rumah sakit. Jadi saya nggak mau mereka mengeluarkan biayanya sendiri atau harus membongkar celengannya atau menghabiskan tabungannya, tapi Anda bisa biayai. Atau mungkin bisa memberangkatkan keluarga Anda, baik itu mungkin bersama pasangan, anak, atau juga orang tua ke Tanah Suci misalnya bagi Anda yang Muslim. Oke, atau kalau agama lain yang saya tahu mungkin ke Yerusalem atau kemana gitu. Jadi itu bisa menjadi niat yang mendasari Anda kenapa Anda harus berbisnis, kenapa Anda harus sukses bisnisnya, ya. Itu. Yang ketiga adalah tentu jangan lupa juga niat Anda itu harus lekat ke market Anda atau ke orang-orang yang berhubungan dengan produk Anda. Oke, atau orang-orang yang membeli produk Anda. Jadi niat baik itu sudah sampai ke mereka. Nyampe ke mereka. Contohnya gimana? Misalnya, ketika misalnya saya membuat video ini aja lah ya, video ini. Niat saya apa? Tentu saya ada niat bisnis, tentu aja. Saya lewat video-video seperti ini saya bisa menawarkan bisnis-bisnis saya ke Anda. Saya bisa menawarkan kerjasama bisnis ke Anda. Mungkin kita bisa melakukan kerja-kerja sama bisnis yang lain, yang di luar digital misalnya. Bisa-bisa aja, open. Saya kan ada kontak di bawah.
Tapi niat awal saya ketika, kenapa saya harus buat video ini adalah saya ingin orang-orang itu kalau mau bisnis online tuh nggak bingung lagi mulai dari mana. Itu kenapa juga saya nggak cuma ngajarin teknis, tapi juga mengajarkan dari awal, dari basic apa itu mindset. Kenapa banyak orang yang teknisnya jago, mindset nggak punya, akhirnya ngaco di teknis, nanti karena mindsetnya nggak bagus, udah tumbang usahanya. Nggak ada semangat, nggak ada drive lagi. So, saya buat video ini sekali lagi, saya pengen semakin banyak orang di Indonesia yang bisa bisnis online. Dan kalau misalnya nggak punya uang untuk belajar yang banyak, minimal basic atau dasarnya itu bisa diakses lewat video saya. Nah, itu niatnya. Jadi saya membayangkan bakal banyak orang, banyak keluarga di Indonesia yang nggak perlu bingung lagi bagaimana cara memulai bisnis di internet. Minimal map petanya, roadmap-nya, peta jalannya udah tahu. Ada. Saya harus melewati ini. Dan itu semua ada di video series 5 juta sebulan dari internet. Jadi itu niatnya. Nah, jadi itu kira-kira contoh bagaimana Anda harus memiliki niat yang baik di visi perusahaan Anda. Yang kedua, untuk keluarga Anda dan diri Anda sendiri, tentunya berikut juga karyawan dan semua yang terlibat dalam hidup dan kerja ya. Dan yang ketiga adalah market atau orang yang membeli produk kita. Insya Allah kalau misalnya Anda niatnya baik, niatnya lurus, itu akan nyampe ke langit dan nyampe ke market. Jadi rezekinya akan mudah insya Allah. Itu saja untuk video kali ini ya, mindset memiliki niat yang baik ketika Anda berbisnis online atau mungkin juga offline. Mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Seperti biasa, kalau misalnya Anda punya pertanyaan terkait dengan bisnis, keuangan, atau apa aja yang terkait dengan kedua hal itu, silakan langsung DM Instagram saya. Linknya ada di deskripsi di bawah. Dan kalau misalnya mau komentar apa aja terkait dengan materi video kali ini, silakan komen juga di bawah, jangan segan. Dan cek juga deskripsi saya, di sana saya ada banyak sekali memberikan informasi seperti misalnya kalau Anda mau jadi partner bisnis saya, menjadi mitra usaha saya, gimana, di bawah juga ada link deskripsinya. Thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton video lain, pastikan cek deskripsi di bawah. Ada banyak info menarik di sana dan ada link untuk nanya-nanya soal bisnis online. Terima kasih sudah nonton, like, komen, dan subscribe ke channel ini. Until next time.